Mas Bima tadi membicarakan mengenai tiga faktor, apa catatan Anda? Ya, saya kira iya, sepakat ya. Tiga faktor itu penting. Kalau ditarik lagi awal, ada fase awalnya, fase kandidasi sekarang, yaitu pencalonan. Jadi kalau memiliki akseptabilitas tinggi, itu juga memiliki peluang yang besar. Saya kira Pak Erik juga kalau diperhatikan memiliki kedekatan dan dengan berbagai macam partai, selain Partai Amanat Nasional, pernah menjadi ketua TKN-nya Pak Jokowi, tentu memiliki kemampuan komunikasi publik, tidak hanya komunikasi publik tapi juga ke komunikasi elit. Jadi ini bisa menjadi titik untuk dalam memecah kebuntuan untuk alternatif selain belakangan ada nama Gibran. Yang kedua juga membantu dalam konteks pemenangan tadi, winning the election tadi sudah disampaikan oleh Mas Bima. Yang ketiga baru proyeksi pemerintahan dan proses pemerintahan tadi. Jadi kalau kita bicara hari ini relevansinya tinggal Pak Prabowo, Rara, sebagai capres yang kita bahas, karena Mas Ganjar dan Pak Anies, Mas Anies dan Mas Ganjar sudah punya wakil cawapresnya. Nah, dalam konteks Pak Prabowo, sebenarnya Pak Prabowo memiliki kebutuhan apa sebenarnya sebagai yang dia cari sebagai cawapres. Dia butuh seorang cawapres yang kontributif secara elektoral sekaligus menjadi faktor komplementer bagi Prabowo untuk memenangkan pertarungan. Nah, kita tahu jarak elektabilitas antar figur hari ini sangat kompetitif, karena itu variabel cawapres menjadi penting. Meskipun sebenarnya cawapres tidak terlalu determinan dibandingkan si capres, tapi mengingat tidak ada incumbent, kemudian peta elektoralnya sangat kompetitif, maka variabel cawapres yang meskipun kecil hanya menaikkan 2-3-4% menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, apa kebutuhan elektoral Pak Prabowo hari ini? Paling tidak ada tiga. Sama Mas Ganjar juga mengejar ini, termasuk Pak Anies. Satu, dia butuh topangan kontributif yang saya istilahkan tadi adalah secara elektoral, secara elektabilitas. Butuh cawapres yang memiliki kekuatan elektabilitas. Nah, di sini titik ini kalau dari data poll tracking, data indikator dan lembaga-lembaga survei lainnya, itu paling tidak tiga besarnya kan, satu Pak Erik, kedua Pak Sandiaga Uno, dan Pak Ridwan Kamil. Nah, yang tertinggal dalam konteks ini mungkin kalau Sandiaga Uno sulit untuk dikatakan berpasangan dengan Pak Prabowo lagi. Jadi tinggal dua kompetitornya kalau dari sisi papan atas elektabilitas itu, Pak Erick Thohir dan secara nasional ya Pak Erik dan Ridwan Kamil. Yang ini ada Jawa Timur yang digambar ini. Nah, sementara Ridwan Kamil itu hanya kuat di Jawa Barat. Di saat yang sama Pak Prabowo sudah basisnya Jawa Barat, dia tidak butuh Jawa Barat. Itu satu faktor elektabilitas. Faktor yang kedua faktor NU. Nah, cawapres dari dua figur capres sudah mendapatkan tokoh NU. Ini juga diperlukan. Ya, saya kira kompetitornya Pak Erick Thohir adalah Bu Kofifa. Kalau dari survei Jawa Timur, kalau kita buka yang tertinggi kan ada 4 selain Muhaimin dan Mahfud, yaitu Bu Kofifa dan Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir juga punya kedekatan, elektabilitasnya relatif paling tinggi meskipun tidak terpaut jauh di Jawa Timur. Juga saya kira kompetitif untuk melengkapi Pak Prabowo. Yang ketiga yang dibutuhkan Prabowo adalah Jokowi effect, faktor Jokowi. Nah, di sini, ini Pak Erick hanya kalah di nomor 3 ini. Tentu dari semua figur Pak Erick diasosiasikan paling dekat dengan Pak Jokowi, menteri yang paling dekat dengan Pak Jokowi, tapi tentu pasti kalah dibandingkan Mas Gibran, putranya Pak Jokowi. Ini antara dua anak ini, satunya anak kandung, satu anak mas, kira-kira gitu. Mas Gibran, kemudian Pak Erick Thohir. Nah, tiga kebutuhan Pak Prabowo ini saya kira bisa dilihat dari secara objektif, memang Erick Thohir yang paling tepat ya, paling kontributif, paling menjadi titik tengah. Kalau mengambil Mas Gibran sangat kuat untuk dia asosiasikan sebagai kekuatan Jokowi, tetapi memiliki risiko politik yang tinggi. Saya mengistilahkan pisau bermata dua tadi. Jadi itu, ditambah ada dua lagi keunggulannya kalau kita buka, pemilih milenial dan juga dari sisi sepak bola. Itu bisa, data survei bisa di cross check ya, cross tabulasinya. Oke, Mas Hanta, kita akan kembali membedah lebih mendalam mengenai hal itu, potensi-potensi itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.